Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuqalu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama, dan kita memang tidak boleh lupa untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas semua kenikmatan yang Allah karuniakan pada kita. Masih. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita berumur panjang, Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan, Allah takdirkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sangat banyak yang tidak mungkin kita menghitungnya satu persatu. Secara keseluruhan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan syukur kita menjadikan sebab semakin berkah, semakin manfaat apa yang telah Allah karuniakan pada kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, hati kita semakin khusyuk, ibadah kita semakin rajin, dan mudah-mudahan ketika Allah nanti takdirkan kita menghadap, kita semua menghadap dalam keadaan diridhoi, diampuni, dan menghadap dengan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan petunjuk pada kita untuk senantiasa mengikutinya, dan kemudian kita termasuk umatnya yang beruntung dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hal yang mungkin saat ini tengah kita hadapi. Yang pertama, sebentar lagi kita akan memilih pemimpin kita. Monggo apa yang panjenengan yakini paling baik, monggo jenengan pilih. Kita harus memilih yang terbaik menurut keyakinan kita. Janganlah hanya mengikut dengan apa yang menjadi pilihan orang lain. Firman Allah dalam Quran, wala takfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Wala takfu, jangan mengikut ma laisa laka bi ilm, yang kamu tidak punya ilmunya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana mas'ula, semuanya akan ditanyakan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Memilih pemimpin itu seperti memilih pasangan. Rekomendasi Rasulullah, fadfar bidzatid dini taribat yadak, pilih yang agamanya baik, taribat yadak, niscaya kalian akan beruntung. Islam tidak mendikotomikan, ya, tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Karena kata Nabi, fa inna dunya balaghun ilal akhirah, karena sesungguhnya dunia akan mengantarkan pada akhirat. Maka semua perilaku kita, semua aspek kehidupan kita, agama hadir untuk mengatur, dan kemudian akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang menjadi perilaku kita, pilihan kita, ini nanti tidak selesai di dunia. Maka dari itu harus kita renungkan mana yang paling baik untuk memimpin kita. Kemudian insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan ini bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, karena dikatakan bulan Ramadan bulan berkah, bulan panen bagi kita kaum muslimin. Maka dari itu mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya.
Di antara rukun Islam yang ada 5, puasa adalah satu-satunya kewajiban yang actionnya justru menahan diri. Kalau tujuan utama puasa itu bertakwa, kita sendiri tahu takwa itu ada 2 unsur pokok. Yang pertama imtitsalu awamiri, menunaikan apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang menjadi larangan. Ya, 4 dari 5 rukun Islam itu mengajari kita untuk taat pada Allah, tunaikan perintah dengan sebaik-baiknya. Justru puasa inilah satu-satunya dari 5 rukun Islam yang melatih kita untuk ijtinabun nawahihi, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Karena action puasa justru action untuk menahan diri. Kita berniat, kemudian tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kita menahan diri. Kalau dibandingkan dengan kewajiban yang lain, ya kewajiban yang lain itu melakukan sesuatu, sholat melakukan sesuatu, zakat melakukan sesuatu, kemudian haji juga melakukan sesuatu. Tapi justru puasa tidak melakukan, tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istri. Dan justru sisi larangan dalam Islam itu justru yang lebih berat kita untuk mematuhinya. Larangan itu justru lebih berat untuk mematuhinya, padahal logikanya tidak melakukan sesuatu itu lebih ringan dibanding melakukan sesuatu. Kita diam itu logikanya lebih ringan daripada bicara. Tapi cobalah kemudian ya kita membandingkan antara menunaikan kewajiban dengan menjauhi larangan. 1 minggu ini saya yakin panjenengan semua tidak ada yang sholatnya bolong. Ya, alhamdulillah kita bisa tunaikan, bahkan banyak di antara kita yang senantiasa melakukannya dengan berjamaah. Tapi cobalah dalam 1 minggu ini ada yang berani ya mengatakan bahwa tidak melakukan ghibah ya sama sekali. Makanya Rasul pernah bersabda, jauhilah apa yang menjadi larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Ya, kata Nabi, jauhilah larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Ya. Kenapa larangan itu menjadi berat kita untuk meninggalkannya? Karena kita punya nafsu, punya bakat untuk tidak baik, dan juga punya bakat untuk baik. Tinggal mana yang kemudian mendapat katakanlah motivasi untuk lebih dominan. Di ayat yang tadi Pak Imam membaca, falhamaha fujuraha wa taqwaha, falhamaha fujuraha, maka Allah mengilhamkan pada jiwa kita fujuraha, jahatnya jiwa, wa taqwaha, dan takwanya jiwa. Jadi memang kita punya bakat untuk baik, juga punya bakat untuk buruk. Mana yang kemudian kita fasilitasi, itulah nanti yang mendominasi. Ya. Makanya kata Rasul, dinul mar'i, almar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu agama seperti teman dekatnya. Itu termasuk cara kita memfasilitasi ya ketakwaan yang ada di hati kita. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, maka ya motivasi untuk menjadi baik itu sangat besar. Tapi kalau kemudian teman akrab kita adalah orang-orang yang suka berbuat buruk, ya, kita nanti juga termotivasi untuk buruk karena terfasilitasi adanya teman. Makanya banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Ini termasuk kata para ulama, salah satu obat dari hati yang sedang gundah, gelisah, susah, itu adalah bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita dapat nasihat, kita dapat doa ya, dari orang-orang yang soleh itu. Kembali kepada puasa. Ya. Puasa itu kita diajari untuk meninggalkan apa yang hakikatnya dihalalkan.
Hakikatnya dihalalkan, makan minum itu halal, ngumpuli istri itu halal. Terus kemudian kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Ada yang sifatnya meninggalkan itu wajib, ada yang sifatnya meninggalkan itu sunat. Itu adalah melatih nafsu. Inilah ruh dari puasa, itu melatih nafsu. Maka jangan diakali, ya, jangan diakali agar efek berat puasa itu semakin kecil. Ya, misalnya kita kemudian minum suplemen ya agar tidak terasa lapar, tidak terasa lemah, ya. Itu mengurangi ya, nilai pelatihan dari puasa. Karena apa? Karena lelahnya, payahnya kita tidak begitu merasakan. Justru lapar, dahaga, kemudian tenaga menjadi lemah, itu memang ruhnya puasa, dan itu salah satu menjadi tujuan puasa. Ya. Makanya untuk melatih seseorang ya agar dia punya karakter jujur, bertanggung jawab, adil, puasa adalah satu pelatihan yang sangat efektif. Ya. Dan itu kalau bisa bukan hanya Ramadan saja ya, secara reguler, secara istiqomah itu dilaksanakan. Makanya akan sangat baik kalau seorang pemimpin itu membiasakan puasa Senin Kemis ya, membiasakan puasa Yaumul Bid ya. Agar apa? Agar dia berlatih. Yang halal saja dia mampu menghindari. Apalagi yang makruh atau apalagi yang haram. Ya, jadi puasa itu melatih yang halal saja kita mampu menghindari, apalagi yang makruh ataupun yang haram. Maka ini sangat cocok sebenarnya untuk mendidik seorang pemimpin agar ketika nanti dia menjadi pemimpin bisa mengendalikan diri untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya, untuk selalu berbuat adil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, latihan puasa. Makanya ujung dari puasa adalah la'allakum tattaqun, dan sisi dominan yang diajari dalam puasa adalah mengendalikan diri. Tapi dalam bulan Ramadan dua-duanya mendapat penekanan. Dengan puasa kita melatih diri untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sementara secara keseluruhan bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Karena apa? Yang sunnah dihitung seperti wajib, yang wajib dihitung berlipat ganda. Ini adalah motivasi bagi kita untuk banyak beramal, banyak beramal. Ya, jadi dalam bulan Ramadan itu kita dua sisi dari ketakwaan itu ditempah. Yang pertama melatih untuk menjauhi yang diharamkan, yang kedua memperbanyak amal ibadah yang diperintahkan. Yang satu menahan diri, yang satu memperbanyak action ibadah yang dianjurkan. Maka dari itu marilah kita siapkan ya bulan Ramadan ini dari banyak sisi ya, dari tenaga kita, karena utamanya puasa ini memang fisik kita dituntut untuk kuat, kemudian semangat kita bertekad siapa tahu bulan Ramadan yang akan datang ini bulan Ramadan terakhir buat kita. Ya, jadi kalau bisa yang terbaik, kemudian kita persiapkan juga infak kita yang terbaik ya, karena memang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya. Dengan demikian mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi insyaallah adalah bulan Ramadan yang kita memang benar-benar panen raya ya, untuk mendapatkan ridha Allah, memperbanyak bekal akhirat kita. Kemudian yang baru saja kita lewati bulan Rajab ya, mungkin ini tanggal 30 apa masih Rajab atau sudah lewat ya. Kita semua tahu bahwa inti dari Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, yang pertama adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah ya, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, betapa Allah itu maha kuasa. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi meskipun itu menyalahi adat kebiasaan
ya, sebagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ya, tapi bagi Allah semuanya ringan dan mudah untuk menjalankannya. Ya, jadi Masya Allah Subhanallah bahwa segala sesuatu akan terjadi ketika Allah menghendaki. Kemudian yang kedua, hadiah salat ya. Salat itu bisa dikatakan sebagai hadiah karena salat ini adalah media bagi kita untuk mengadu, untuk bermunajat dengan Allah ya. Untuk katakanlah meringankan beban yang kita sandang dalam hidup di dunia ini. Tadi di awal mukadimah yang saya sampaikan, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu memang kodratnya halu'a, banyak mengeluh. Idza massahu syarru jazua, kalau dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan sesuatu yang buruk, jazua ya, dia sambat ya, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi sebaliknya kalau dia mendapatkan kebaikan dia kikir ya, melecing. Melecing itu bukan hanya harta ya, tapi termasuk segala sesuatu yang menjurus pada kebaikan. Sebagai contoh ya, ketika kita sakit ya kita mengeluh ya, ketika sakit itu agak berkepanjangan ya, kemudian kita ada nuansa tidak terima dengan apa yang ditakdirkan Allah ya, jane aku ki salah opo, loro pirang-pirang minggu kok ora mari-mari ya, gitu ya. Ini wujud ketidakikhlasan ya. Ya muga-muga aku ndang mari, lek mari aku harus sregep jamaah ya, aku harus sregep infak ya. Tapi kalau kemudian sembuh ya, wah mungkin sehari dua hari masih ingat ya, tidak lama kemudian lupa. Makanya kadang-kadang sakit itu perlu ya, kadang-kadang sakit itu perlu sebagai shock terapi buat kita, mengingatkan bahwa sehat itu nilainya sangat besar, sehat itu perlu disyukuri, dan sehat itu perlu diberdayakan, dimanfaatkan ya. Ilal musallin, kecuali orang yang senantiasa sholat. Inilah, jadi sholat itu memang kalau sholat kita benar, menjadikan kita ini ridho, ikhlas dengan takdir Allah ya. Monggo jenengan rasakan sendiri, sholat penjenengan sudah menjadikan hati ini ridho, ikhlas atas takdir Allah atau belum ya. Efek dari sholat diantaranya adalah menjadikan kita ini ikhlas, sabar, tawakal dengan apa yang ditakdirkan Allah ya. Di samping tanhanil fahsya wal munkar, menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu mari sholat kita berdayakan. Sholat kita selama ini masih impoten itu tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan apa? Tidak punya kemampuan untuk membentuk karakter kita sebagai seorang muslim ya. Sholat kita seharusnya mampu membentuk karakter kita ya. Selama ini sholat kita belum mampu membentuk karakter. Kita takwa sebatas ketika kita sholat, sebatas ketika kita di masjid ya. Tapi kadang di jalan kita tidak takwa, di tempat kerja kadang kita tidak takwa ya, di pasar kadang kita tidak takwa lagi. Ini menunjukkan bahwa sholat kita belum mampu membentuk karakter ya. Dimanapun seharusnya ya karakter kita dipengaruhi oleh sholat yang kita lakukan. Ketika berdagang kita tidak pernah mengurangi timbangan, tidak pernah mengurangi takaran ya, tidak pernah katakanlah ada unsur penipuan di dalamnya. Ini karakter muslim, tapi masih banyak kita temukan di kalangan kita yang bekerja, kadang-kadang ada unsur horor atau unsur penipuan di dalamnya yang membuat pembeli kecewa. Satu contoh ya, kalau kita menjual sesuatu biasanya cacatnya kita sembunyikan, tapi justru dalam Islam cacatnya itu harus ditunjukkan ya, sehingga pembeli bisa mempertimbangkan jadi membeli atau tidak. Ya kalau dengan cacat itu dia masih tetap saja ingin membeli, ya silahkan dijual dengan harga yang disepakati. Tapi kalau kemudian disembunyikan, dia tidak tahu bahwa itu cacat, akhirnya dia menyesal, itu cara yang seperti itu haram. Meskipun kita sebenarnya tidak menipu dengan kata-kata.
Ya, tapi tidak menunjukkan cacat itu satu yang dilarang, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau ke pasar, ya, kemudian memasukkan tangan beliau ke dalam karung gandum dagangan salah seorang sahabat. Begitu Rasul masukkan tangannya, ya, itu terasa bahwa di dalamnya itu basah. Kemudian Rasul tanya, kenapa yang dalam kok basah? Ya, kata sahabat, iya ya Rasul, itu bagian dalam itu kehujanan. Ya, kalau kehujanan kenapa kamu sembunyikan di dalam? Tidak kamu tunjukkan di luar. Seharusnya kamu tunjukkan di luar. Ya, seteliti ini Rasulullah, ya, apa itu, membimbing, mengawal para sahabatnya. Jadi kadang beliau, ya, melihat bagaimana sahabatnya berdagang. Kalau ada salahnya ditegur, ya. Dan kita memang harus seperti itu, ya. Ketika kita melakukan jual beli, jangan sampai ada yang menyesal. Ya, jangan sampai ada yang menyesal karena apa? Karena sesuatu tersembunyi kemudian diketahui. Ya, misalnya kalau kita menjual seekor lembu, ya, kemudian lembu itu ada cacatnya. Misalnya kalau jalan dia agak nopo selentian wong Jawa ngarani, ya. Kita harus beritahukan, ya, kekurangan dari dagangan saya itu gini, ya. Jadi kondisinya seperti itu, cuma agak nenjenengan, ya. Dan kemudian ini larangan juga, jangan pernah mencela dagangan orang. Ya, jangan pernah mencela dagangan orang. Kan biasa di kalangan kita, ya, agar harganya bisa ditekan, ya, agar harganya tidak mahal, ya, mukaddimahnya mencela dagangan. Ya, ini tidak boleh. Dalam Islam itu larangan. Apapun keadaannya, ya seperti itu yang dijual, jangan dicela. Ya, tinggal tergantung kita mau atau tidak dengan kondisi barang yang seperti itu. Bapak Ibu, sholat kita berulang kali saya menyampaikan masalah sholat ini karena sholat itu yang terpenting, ya, kok bukan yang terpenting, ya, katakanlah amalan yang paling utama. Sebagaimana Rasul pernah katakan, kalau sholatnya baik yang lain dianggap baik, kalau sholatnya buruk yang lain dianggap buruk. Maka bisa dikatakan bahwa amalan penentu nasib kita nanti sholat kita. Amalan penentu nasib kita adalah sholat kita. Kalau kita tidak maksimal yang terbaik, yang kita mampu, mesti kita akan menyesal nanti di akhirat. Jadi pastikan bahwa sholat yang kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Jangan sampai hanya standar, sementara kita bisa lakukan yang lebih baik. Jadi paksa mengerjakan sholat yang terbaik yang kita bisa, biar nanti tidak menyesali. Karena penyesalan di akhirat nanti, penyesalan yang tiada ujung, penyesalan yang tidak pernah berakhir. Karena apa? Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Makanya Nabi mengajarkan pada kita, kalau kamu akan lakukan sholat, berpikirlah, sangat mungkin sholat yang akan kamu lakukan itu sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Karena setelah sholat segala kemungkinan bisa terjadi, ya, klimaksnya, ya, bisa saja itu sholat terakhir, karena setelah itu Allah memanggil kita untuk menghadap. Dengan pemikiran itu, insya Allah sholat kita akan selalu yang terbaik yang kita lakukan. Jangan mengikuti rasa malas. Jangan mengikuti rasa malas, karena nafsu, tuntutan nafsu itu selamanya adalah kita ini dienakkan, kita ini diringankan, kita ini dimudahkan. Ya, itu yang menjadi katakanlah tawaran nafsu pada kita. Kalau kita selalu mengikutinya, ya, jangan salahkan kalau nanti di akhirat kita menyesali apa yang kita lakukan. Seperti yang ada dalam Quran, ya. Ketika orang-orang kafir disiksa atau orang-orang yang malas beramal disiksa di akhirat, kemudian ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Ada yang mengatakan cuma sehari, ada yang mengatakan cuma setengah hari. Kenapa? Karena menghadapi beratnya siksa akhirat, lamanya siksa akhirat. Seolah-olah dunia ini menjadi sangat singkat, menjadi sangat sebentar karena beratnya siksa yang dihadapi dan lamanya siksa itu berjalan. Ya, hanya setengah hari, hanya sehari. Ini akan menambah penyesalan kita. Makanya paksa untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, karena sebenarnya bertambahnya umur kita akan membawa kita semakin dekat dengan ajal kita. Inilah mukaddimahnya, ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang pernah kita mulai tapi belum kita selesaikan. Mohon maaf yang kemarin saya izin, ya, ikut teman-teman
jenenge studi banding tapi kadang ngluyure derek kanca-kanca. Kita lanjutkan di akhir hadis yang ke-6. Di akhir hadis yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingat bahwa sesungguhnya di setiap jasad atau tubuh mudghatan ada segumpal daging. Idza sholahat, kalau daging itu baik, sholahal jasadu kulluh, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh pun akan buruk. Ala wahyal qalbu, dan ketahuilah itu adalah hati. Ya, penafsiran dari hadis ini ya bahwa jasad yang dimaksud di situ bukan hanya jasad secara jasmani ini, tapi adalah seluruh yang dilakukan oleh tubuh, seluruh amal. Ya. Dan qalb yang dimaksud di sini bukan hanya qalbun secara zahir, ya, hati dengan bentuk seperti itu, ya, warnanya merah, ya. Tapi yang dimaksud hati di situ adalah qalbun itu keimanan. Ya, jadi difahamkan bahwa ketahuilah bahwa di setiap jiwa manusia itu ada iman. Kalau imannya baik, baiklah seluruh amalnya. Tapi kalau imannya buruk, buruklah seluruh amalnya. Ini kita bisa merujuk dari apa yang disabdakan Nabi pada hadis yang lain. Ya, Rasul katakan hati itu qalb, ya. Qalb itu kalau diterjemahkan dalam apa itu kamus, ya, menurut leksikalnya, qalb itu adalah sesuatu yang berbolak-balik, molak-malik, tidak pernah diam, tidak pernah tenang, ya, molak-malik gitu, ya. Makanya kemudian Rasul mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Membolak-balikkan hati ini mengisyaratkan bahwa memang keimanan yang ada di hati kita ini bisa berubah-ubah. Hadis lain mengatakan al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Ya, terus kemudian untuk mengatasi itu semua, karakter dari hati yang selalu berubah-ubah, iman yang yang bisa bertambah dan bisa berkurang, maka Rasul mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, ya, tetapkan hatiku ya Allah ala dinik, agar senantiasa istiqomah berjalan di atas agamamu. Doa ini akan sangat baik kita baca, ya, agar hati kita selalu tenang dengan bimbingan Allah, ya, tenang dalam Islam, ya, istiqomah untuk berkeyakinan sesuai dengan akidah Islam dan beramal sesuai dengan syariat Islam, ya. Rasul juga mengatakan gini, mengajarkan gini, ya, untuk menjaga iman di hati kita, itu mengajarkan agar kita sebanyak mungkin membaca kalimat thayyibah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, ya, perbaiki iman kalian biqauli la ilaha illallah, dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Baik ini dibaca bersama setelah sholat atau dibaca sendiri-sendiri setelah sholat, kalau bisa minimal 3 kali kita baca. Ya, untuk apa? Untuk mengembalikan iman kita pada jalur yang benar. Ya, karena bagaimanapun bisa, ya, dalam perjalanan hidup kita ini terjadi hal-hal yang bisa mengurangi kualitas iman kita. Termasuk, ya, ketika kita mempercayai satu hari tertentu itu adalah hari yang menguntungkan, hari yang katakanlah hari baik, tapi hari yang lain itu hari yang buruk atau hari sial. Ini juga menciderai iman kita.
Ya, ketika seseorang ya mempercayai tatoyur ya, misalnya isyarat tertentu kita yakini akan ya membawa keadaan tertentu ya yang baik ataupun yang buruk, itu juga menciderai iman kita. Misalnya ketika seorang menebak masa depan kita, menebak apa yang akan terjadi melalui hitungan apa klenik ya, kemudian kita mempercayai, itu juga menciderai iman kita. Ketika kita menanyakan satu takdir yang akan terjadi, misalnya kita punya keluarga yang sakit parah ya, kemudian kita pergi ke dukun ya, dengan kisik dawa umure ya, burung dang dipundut misalnya, kemudian kita mempercayai ya, ini juga kelihatannya sederhana ya, tapi ini juga mempertaruhkan iman kita ya. Jadi hati-hati dengan iman ini, karena ini merupakan yang paling berharga yang kita punya dan yang paling menentukan ya, di akhirat nanti kita termasuk orang yang beruntung atau sebaliknya. Maka dari itu keberadaannya kita jaga, kemurniannya juga kita jaga. Salah satu cara untuk menjaga agar selalu istiqomah adalah memperbanyak kalimah thayyibah, tahlil, yaitu la ilaha illallah. Makanya monggo setiap selesai salat fardu ini jangan sampai lupa ya. Menjaga hati itu memang yang paling berat, itu adalah apa itu berkaitan yang pertama dengan tauhid, yang kedua berkaitan dengan keikhlasan. Kita merinding ya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, setelah hisab itu nanti dari 1000 orang itu yang dibawa ke surga itu cuma 1 orang, sementara 999 itu kaplingnya neraka ya. Apakah itu nanti masuk atau kemudian diampuni, tapi yang jelas coro lulus boten tipun katrol nilai ini niku namung setunggal di antara 1000 orang. Inilah yang seharusnya selalu menjadi peringatan buat kita. Jangan pernah membanggakan amal kita. Dari 1000 orang itu hanya 1 yang kemudian lolos. Pertanyaan kita terus nyapo yo. Padahal kalau kita melihat orang di sekitar kita banyak ahli ibadah, ustadz akeh, guru agama akeh, kiai akeh, haji akeh, hafid nggih kathah, tapi nyapo kok cilik men prosentase ya. Menawi kula menganalisa, itu terletak di hatinya, terletak di hati. Bagaimana dia menjaga keikhlasan, bagaimana dia menjaga apa itu ikhlas. Itu bukan hanya ikhlas ketika beramal, tapi ikhlas menjaga akidah niku nggih termasuk ikhlas. Milanipun surat niku, surat kulhun niku diwastani surat ikhlas nggih kranten, isinya adalah keikhlasan. Ikhlas niku artinya bersih ya. Kita menjaga akidah kita agar bersih, tidak terkotori ya. Surat ikhlas itu kan membicarakan tentang Allah yang esa, Allah tempat kita bergantung, bahwa Allah tidak ada sepadan satupun dengan Allah ya. Itu surat ikhlas, artinya membersihkan Allah dari segala sekutu atau yang sepadan ya. Jadi memang ada banyak penyakit yang bisa menjangkiti hati kita, dan penyakit hati itu justru lebih berbahaya dibanding penyakit jasmani. Penyakit hati itu lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Kenapa? Separah-parahnya penyakit jasmani, begitu mati selesai ya, begitu mati selesai, dan kemudian tidak ada sanksi apa-apa. Justru ketika dia ikhlas, dengan kematian itu dia akan memetik keikhlasannya, akan memetik kesabarannya. Itu penyakit jasmani. Tapi kalau penyakit hati, kematian tidak menyelesaikan, justru dengan kematian itu dia akan memetik efek buruk dari penyakit hati yang dimiliki. Kemudian yang kedua, orang itu kalau sakit jasmani ya, dia tahu lebih dulu dibanding di luar dirinya, dibanding orang lain.
Karena apa? Karena dia merasakan langsung bahwa badannya itu tidak baik atau tidak nyaman. Dia merasa sakit. Nah, sementara kalau penyakit hati itu justru dirinya sendiri tidak sadar kalau sakit, orang lain yang tahu kalau dirinya sakit. Coba, apa ada di antara kita yang merasa menjadi orang yang takabur? Tidak ada. Merasa menjadi orang sombong? Tidak ada. Cuman orang lain yang kemudian menilai, wong ki jan sombong, wong ki takabur. Orang lain yang menilai. Kita tidak pernah merasa jadi orang yang suka ngiri. Ya, kita merasa normal-normal saja. Tapi orang lain baru bisa, orang lain menilai ya, kita ini orang yang suka iri. Nah, ini bahayanya. Kenapa? Orang itu kalau tidak merasa sakit, dia tidak akan merasa perlu berobat. Ya, wong rasa sakit kok berobat ya. Tapi kalau dia merasa sakit badannya, mesti dia kemudian berupaya bagaimana sakitnya itu hilang. Apakah dengan membeli obat atau pergi ke dokter. Ya, tapi kalau sakitnya itu sakit hati, ya ada rasa iri, ada rasa takabur, ya karena dia tidak merasa perlu berobat, karena dia memandang dirinya normal. Ya, ini kenapa penyakit hati itu berbahaya. Maka dari itu marilah kita berupaya ya untuk satu persatu penyakit hati yang ada di hati ini kita bisa mengatasinya. Yang pertama berkaitan dengan keraguan, ya keraguan yang berkaitan dengan keraguan pada masalah akidah, ya tentang keberadaan Allah itu yang paling besar, kemudian tentang keberadaan hari kiamat, tentang adanya takdir, ya tentang semua rukun iman yang ada. Ini memang bisa saja suatu saat muncul keraguan. Kenapa? Karena yaitu setan itu kan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, ya bisa berbisik di hati. Jadi berbisiknya tidak di telinga. Kalau berbisiknya di telinga, kita gampang untuk nutupi telinga sehingga tidak dengar. Tapi bisikan setan itu di hati, langsung terbersih di hati. Keraguan tentang keberadaan Allah, ya keraguan tentang keberadaan hari kiamat, ini bisa saja muncul. Saya pernah menanyakan dulu pada waktu saya masih di pesantren, ya saya tanya pada kiai saya, Pak Yai pripun nggih, kadang-kadang kok keraguan itu muncul, Gusti Allah ki eneng tenan mau piye toh? Akhirat ki eneng tenan piye? Ku kadung sregep ke akhirat ora sido enek. Ya. Jawabannya di luar dugaan saya. Ya, aku yo kerep ngono kuwi. Pak Yai lho jawabnya ngoten, aku yo kerep ngono kuwi. Kadang-kadang muncul, itu setan. Nah, dan kita tidak boleh menyerah, harus cepatnya kita kembalikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini setan. Nah, makanya yuwaswisu fi sudurinas itu dalam surat An-Nas itu ya kita disuruh minta untuk berlindung kepada Allah ya dari bisikan setan yang membuat kita ragu-ragu. Ya, padahal logikanya Allah itu nggak bisa dipungkiri, buktinya ya keberadaan kita ini kan juga bukti keberadaan Allah. Lek Gusti Allah ndak enek, aku ndak enek. Ning ngono rite, kadang-kadang ya keraguan itu muncul. Kenapa? Kita ini menjadi bukti adanya Allah. Cobalah kita pikir, kita dulu ya, itu yang pertama, manusia pertama, itu jajal. Kalau umpamanya tidak ada Allah, itu lalu siapa yang ciptakan? Kan tidak mungkin sesuatu itu mengadakan dirinya sendiri. Mesti ada pihak luar yang mengadakan dia. Ya, ini akan membawa kesimpulan Allah itu wajib ada menurut akal kita. Ya, neng ngono rite, kadang-kadang perasaan keraguan itu bisa muncul, terutama ketika misalnya ya kita terkena musibah, sudah berdoa, sudah berupaya, tapi tidak sembuh juga, musibahnya tidak hilang juga. Kadang-kadang kemudian ya ini memang kondisi di mana iblis mudah untuk masuk, membisikkan ya keraguan-keraguan seperti itu. Makanya kita diperintahkan qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung pada Tuhannya manusia, pencipta manusia. Ya. Tentang akhirat misalnya, ya, jajal pikiran Gusti Allah dadekne makhluk norno, eneng pite, eneng wedhus ya, eneng wong, manungsa, jajal tujuannya apa? Kenapa manusia dicipta dengan akal sementara makhluk yang lain enggak? Berarti ada tujuan khusus
yang harus dilakukan manusia yang tidak wajib dilakukan oleh makhluk yang lain. Tujuan khusus itu apa? Tujuan khusus itu ya ibadah, berbuat baik. Karena kalau makhluk yang lain tidak mungkin dituntut untuk berbuat baik karena tidak punya akal. Nah, kewajiban berbuat baik itu mesti harus ada reward dan punishment, ada hukuman dan hadiah. Bagi mereka yang menunaikan harus ada hadiah, bagi mereka yang meninggalkan ya tidak berbuat baik harus menerima hukuman. Padahal di dunia ini tidak semua orang ya sudah menerima kebaikan, upah dari kebaikannya. Para pahlawan itu justru meninggal ya sebelum dia memetik buah perjuangannya. Sementara banyak penjahat yang mati itu bukan hukuman karena semuanya mengalami. Yang mati ya sebelum dia menerima sanksi dari keburukannya. Berarti menurut hukum keadilan harus ada satu masa di mana semua orang yang berbuat baik mendapat upah, semua orang yang berbuat buruk mendapat hukuman. Harus ada satu masa itu. Ya menurut hukum keadilan, dan itulah kehidupan akhirat. Ya. Akal kita bisa mengatakan seperti itu, tapi bisa saja kadang-kadang keraguan muncul. Ya. Kalau misalnya oh iya besok uang wis dadi lemah. Ya, belungnya hancur, masa iso tangin nih. Ya, sebenarnya kan logika itu sangat mudah dipatahkan. Allah sudah menunjukkan betapa Allah mampu ciptakan alam semesta ini tanpa contoh. Membuat yang pertama bisa. Ya, apa sulitnya untuk mengulangi? Apa sulitnya untuk mengulangi? Ya, katakanlah teknologi manusia saja. Ya, kalau kita nulis di komputer, kita blok, kita del, hilang, tidak ada bekasnya. Tapi kan dengan mudah kita undo ya, unduh nih, kalau dipitet muncul lagi. Teknologi manusia yang jauh canggihnya dari teknologi Allah saja, ya mampu mewujudkan apa yang telah hilang. Apalagi teknologinya Allah. Kita membandingkan saja kecanggihan teknologinya Allah. Kalau panjenengan melihat peralatan cuci darah, ya itu di rumah sakit itu kan sebesar lemari besarnya. Ya, sementara Allah ciptakan hanya sebesar telur. Itu pun ciptaan manusia tidak bisa berjalan ya sesempurna ciptaan Allah. Ginjal untuk mencuci darah Allah cuma sebesar ini, sebesar telur. Sementara manusia untuk menirukan fungsinya sak lemari kebek, sak lemari gowed. Ya, ini satu contoh betapa teknologi Allah itu sangat canggih dibandingkan dengan teknologinya manusia. Nah, kalau manusia saja bisa memunculkan apa yang sempat hilang, apalagi Allah ya, lebih pintar lagi. Logika ini sebenarnya juga masuk di akal kita, tapi betapa kadang-kadang keraguan bisa muncul. Inilah kerja setan. Setan itu memang dengan berbagai upaya untuk mencari teman di neraka sebanyak-banyaknya, dan itu sumpah yang pernah diucapkan di hadapan Allah ketika dia dikatakan sesat dan diusir dari surga. Ya, makanya hati-hati. Kemudian yang berkaitan dengan amal ya. Ada takabur di situ, ada riya, ada ujub, ada sum'ah ya. Tentang takabur hati-hati. Rasul pernah bersabda gini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar dzarrah min kibrin, dari kesombongan. Kemudian sahabat tanya, ya Rasul, kami ini kalau memakai pakaian baru hati kami senang, apakah ini termasuk takabur? Jawab Rasulullah, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu batrul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang sepele kepada sesama manusia. Jadi kriteria sombong itu yang pertama batrul haq, menolak kebenaran. Ya, lalu bagaimana menolak kebenaran itu? Contoh menolak kebenaran, misalnya ketika kita beramal. Amalan kita ada yang salah. Pak, jenengan sujudnya kok ngatan? Nih, sujudnya sukune jenengan kok mboten nemplek tempat sujud. Niku klintu lho Pak. Walah aku biyen mondok karo kiaiku ngene iku rati salah nih kok kowe nyalah nih. Nah, niku batrul haq.
Ya, ketika ada orang menasihati kita dari apa yang tidak benar dari kita, itu sebenarnya adalah orang yang menyelamatkan kita dari neraka. Ya, saya pernah baca gini, ketika seseorang menasihatimu tentang sholatmu, maka sungguh dia orang yang menyayangimu. Ya, kalau ada orang yang menasihatimu tentang sholatmu, maka sungguh dia orang yang menyayangimu. Milanipun kaitannya karo sholat ya awake dhewe. Ya, kalau ada orang yang mengingatkan itu jangan tersinggung, justru kita berterima kasih. Lah, meskipun gini ya, Nabi itu memberikan contoh dari ibadahnya itu tidak mesti hanya satu. Ya, kadang berbeda tapi semuanya benar. Ya, kadang berbeda tapi semuanya benar. Ya, tentang misalnya mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu Nabi pernah di depan dada, pernah sebatas pundak, pernah di atas pundak sejajar telinga. Ya, jadi kalau ada yang berbeda, kalau nanti tangleti Pak Tamsir, aku saumur-umur ndeleng wong salat ngangkat tangan ning ngarepe dodo ki iki. Ngono ki sapa ya Pak sing ditiru? Nah, inilah kurang baiknya kita. Kita ini yang sering hanya mempelajari apa yang kita punya, tapi tidak mempelajari apa yang dimiliki orang lain sehingga cenderung untuk menyalahkan. Ya, padahal logikanya, ya apa itu seharusnya ya ketika kita melihat orang lain berbeda, ya mungkin orang lain itu lebih banyak baca dari kita. Ditangleti ngoten nggih kula jawab, yang ditiru Rasulullah. Loh, apa ndak ngene Pak? Ngono Rasul ya tahu, ngene Rasul ya tahu. Nah, meletakkan tangan lagi. Ora lho Pak, kadek koyo wong kademen ning dodo lah. Aku ki lek aku kan ning dhuwur udel. Ya, padahal Nabi ngeten ya jauh nggih. Ngeten nate, ngeten nate, ngeten nate, tapi buatan gocek bebetan lho nggih. Ngeten nate, nggih. Nah, terus ngeten nggih nate. Allahu Akbar. Pernah. Nah, makanya lah coba jenengan lek wantun Allahu Akbar ngeten mawon. Pak itu, ya sing itu biasanya krono ngerti. Nah, menghadapi yang demikian memang kita harus sabar ya. Itu kepada orang-orang yang ya apa itu tidak tahu ya kalau salamah ya andum selamat lek memang jenengan yakin ngono ya monggo aku ngene ya monggo yang penting semua ada dasarnya ya apa itu termasuk waktu sujud itu yang didahulukan apa tangan apa kaki ternyata tangan kaki Rasul pun pernah melakukannya podo benere disik sikil ya bener disik tangan ya bener ya kalau Adi Hidayat niku dawuh Nabi itu memang di akhir hidupnya itu mendahulukan tangannya. Kenapa mendahulukan tangannya? Nabi itu makin lama makin gemuk ya. Terus kemudian ketika usianya sudah agak tua ya ndak rasa maneh maka kemudian tangan yang digunakan untuk menyangga tubuhnya. Niku dawuh Adi Hidayat ya. Jadi kalau pikir dua-duanya bener monggo ya jenengan terbiasa yang mana ya. Kula dhisik dengkule krana biyen cilikane le marai ngono terus tak delok ya Kanjeng Nabi ya nindakne akhir tak terusne sing jenengan rumiyin astane monggo karena hadisnya juga sahih Nabi mendahulukan tangannya dan kemudian ada pesan jangan seperti onta ya. Nah, tapi kemudian saya membaca tafsir dari hadis itu ya onta itu justru kalau ndekem niku sing dhisik kaki belakang ya kaki belakang baru kaki depan nggih ngaten nggih makanya dua-duanya bener lah mana yang panjenengan lebih cocok jenengan tindakan terus kemudian hakikatnya memang tidak ada yang bisa kita sombongkan ya tentang amal misalnya Rasul itu pernah katakan gini nanti di akhirat tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya itu tidak ada amalnya itu tidak mampu mengantarkannya ke surga tidak ada seorang hamba pun yang amalnya mampu mengantarkannya ke surga
Sahabat tanya, apakah Rasulullah juga? Iya, termasuk saya. Amalan saya itu tidak mampu mengantarkan saya ke surga kecuali rahmat Allah. Nah, inilah yang bisa kita jadikan sebagai peringatan buat kita. Berapapun besar dan banyaknya amal kita tidak akan mampu mengantarkan kita ke surga. Hanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan ada hadis yang mengatakan kasih sayang Allah itu diberikan hanya kepada orang yang juga menyayangi sesama makhluk, menyayangi sesama manusia. Padahal takabur itu kan bertentangan dengan kasih sayang. Maka bisa-bisa takabur itu justru menjadikan amal kita yang banyak dan besar itu menjadi kecil dan sangat sedikit. Ya. Dan kita perlu berpikir ya, bisa saja amal yang kita pandang besar dalam pandangan Allah kecil. Sebaliknya juga ya, apa yang kecil dalam pandangan kita bisa besar dalam pandangan Allah. Kalau kita mengingat apa yang yang diberikan oleh Allah kepada seorang pelacur yang memberi makan seekor anjing. Kita kan melihat itu sangat sepele, tapi Allah melihat itu sangat besar. Ya, dilihat dari apa kasih sayangnya kepada sesama makhluk dan ikhlasnya ketika dia berbuat. Demikian juga seperti yang sering saya sampaikan, kata Nabi, ada seorang laki-laki bernikmat-nikmat di surga bukan karena amalan besar, bukan karena sedekah besar. Memotong sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi orang lewat, dengan ikhlas dia memotong dengan tujuan agar orang tidak terganggu. Betapa amalan yang kita pandang tidak besar, juga bukan pengorbanan yang besar, tapi Allah melihatnya sesuatu yang besar dan kemudian menjadikannya dia ahli surga. Ya. Terus kemudian sebaliknya ada seorang perempuan ahli ibadah, dia masuk neraka gara-gara dia mengurung seekor kucing sampai mati. Mungkin dalam pandangan kita ini biasa. Ya, nyatane ngebuki kucing sosok ya mentolo ae krana tempene ilang sitok, iwak ilang sitokne kucingnya di Pulau Soro ya. Ya, andai kan mati kan bisa saja itu terjadi. Kita menganggapnya biasa. Padahal yaitu ibadah yang sekian banyak dilakukan perempuan itu ya masih kalah dengan dosa dia mengurung seekor kucing. Padahal cuma mengurung, tidak menyiksa, mengurung saja. Ya. Inilah maka kebanggaan kita akan amal yang kita lakukan. Mari kita ingatkan, Rasul saja amalnya tidak sampai ke surga, apalagi kita. Ya, terus apa Pak kontribusi amal kita dengan surga yang dijanjikan Allah? Kontribusinya apa? Rahmat Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa. Jadi mungkin usaha-usaha kalau ngaturaken uang kita perbandingannya permisalannya gini, uang kita tidak mampu untuk membeli rumah mewah itu. Ya, uang kita tidak mampu untuk membeli rumah mewah itu. Uang kita hanya cukup untuk membeli kuncinya. Tapi dengan kita bisa membeli kuncinya, akhirnya kita bisa masuk dan menempatinya. Jadi mengkena gitu kunci, bukan untuk beli rumah. Inilah mungkin pemisalan amal kita untuk menarik rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah itulah kita akan masuk surga. Makanya jangan pernah kita takabur, merasa besar dengan amalan-amalan yang kita lakukan, infak-infak yang telah kita berikan. Kita senantiasa tawadhu. Bahkan kepada orang yang menerima sedekah kita pun harus tawadhu. Kenapa? Ketika ada orang mau terima sedekah kita ya, ketika ada orang mau terima sedekah kita, sebenarnya dia telah menolong kita untuk mendapat kebaikan yang banyak. Dibanding dia yang hanya mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan yang dia dapat apa? Mendapat pemberian. Sementara kebaikan yang kita dapat apa? Sedekah itu banyak manfaatnya. Yang pertama lidaf'il bala. Dengan sedekah itu Allah menjauhkan bala yang akan menimpa kita. Dengan sedekah itu Allah akan memperpanjang umur kita. Dengan sedekah itu akan memperluas rezeki kita. Ya, dan dengan sedekah itu akan membersihkan harta kita. Paling tidak ada 4 kebaikan yang kita dapat ketika ada orang mau terima sedekah kita. Makanya jangan pernah memandang rendah orang yang mau terima sedekah kita karena kita pernah berjasa kepadanya. Malah justru dia berjasa lebih banyak pada kita karena 4 kebaikan itu, sementara kita hanya memberikan 1 kebaikan.
Makanya ya ketika kita bertemu dengan orang yang pernah menerima sedekah kita, jangan memandang dia orang yang berhutang budi pada kita, tapi dia adalah orang yang pernah menolong kita untuk mendapat banyak kebaikan. Mungkin sementara ngaten ingkang saged kula aturaken, kalau ada yang perlu ditanyakan monggo. Saya Oke, enggak. Ya, saat ini kita kan seringkali mendapatkan dan juga seringkali kita mendapatkan beberapa ilmu dan beberapa hasil yang bisa berbuka, yang bisa ya, di sisi dan apa yang kita lakukan selama ini kita merasa biru untuk kita nggak sempurna, kemudian sebab kita menjadi nggak sempurna dan sebagainya. Jadi terhadap ibadah yang sudah kita laksanakan seperti itu, bagaimana maksud menyikapinya? Maksudnya ini mungkin kita belajar, kita akan memperbaiki, tapi terhadap apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak membebani di luar kemampuan kita. Lakukan apa yang terbaik yang kita yakini dan telah kita ketahui. Ya, selama ini mungkin wudhu kita seperti itu, ya, sholat kita seperti itu, ya, karena memang ilmu kita masih sampai ke situ. Ya, untuk yang lebih baik kita belum mampu karena kita belum tahu. Makanya seperti Aisyah pernah katakan, hari ini tidak ada manfaatnya buat saya kecuali ilmu saya bertambah dan ibadah saya juga bertambah, baik bertambah kuantitasnya maupun kualitasnya. Kita dituntut untuk selalu belajar. Dengan ilmu yang baru kita memperbaiki, mungkin ya masih ada yang keliru, atau dengan ilmu yang baru ternyata sama dengan apa yang kita lakukan, membuat kita semakin mantap. Jadi apa yang telah lalu itu harus kita dasarkan dengan ilmu yang kita punya, yang terbaik yang kita bisa. Kalau ternyata kemudian nanti ada perubahan, ternyata apa yang kita lakukan selama ini keliru, ya kita perbaiki pada waktu kita tahu. Dan kemudian yang dulu bagaimana? Yang dulu insya Allah diterima oleh Allah ya, ketika itu kita lakukan sesuai dengan ilmu yang kita miliki pada waktu itu. Ya, yang akan menyesal itu kata Nabi, asyadun nasi khasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabal ilmi falam yatlubhu. Yang paling menyesal nanti di akhirat adalah mereka yang punya kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar, punya kesempatan untuk belajar, tidak mau belajar, sehingga dia beribadah dari awal sampai akhir itu berdasar atas kebodohannya, bukan berdasar atas ilmunya. Ini yang menyesal. Tapi bagi mereka yang selalu belajar, ya selalu ada perbaikan, ya ini termasuk orang yang beruntung dan husnul khotimah, yang terbaik, yang terakhir atas dasar ilmu yang terbanyak yang dia punya. Jadi memang kita dituntut untuk selalu belajar, memperbaiki apa yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan selama ini. Kalau ada salahnya kita perbaiki. Dan pada zaman Nabi pun seperti itu, ya, hal-hal yang kemudian dikoreksi oleh Nabi, termasuk jangan membiasakan kamu mengatakan seandainya berkaitan dengan takdir yang telah terjadi. Itu karena Nabi tahu itu, ya kemudian dilarang. Jangan membiasakan mengatakan seandainya dari apa yang telah terjadi. Jadu aku mbiyen lek upama ora rabi karo sampean ngono ora sorong ngene misalnya ya. Ini enggak boleh ya, karena apa? Karena kata Nabi seandainya itu merupakan jalan setan masuk. Untuk apa? Untuk menghilangkan keikhlasan di hati. Jadi yang terbaik yang kita bisa, yang terbaik sesuai dengan ilmu kita, pada waktu itu kita amalkan ya, di samping kita selalu belajar untuk kita biar ngono ya. Ya.
Kalau yang ngajari guru ini kan ngeten nggih, ini mengusap kepala iki ngene jare wis pokoke nek rambutnya sitok sing anu ngono wis oleh ya. Ternyata kemudian kita dapat ilmunya Nabi itu kalau mengusap kepala dari depan ke belakang ya berarti keseluruhan kepala kembali lagi. Nah, kemudian setelah kita tahu ilmunya itu kita amalkan. Makanya gini ya. Setiap bertambah ilmu satu hal, maka memang sebaiknya langsung kita amalkan. Jangan tunggu nanti, langsung kita amalkan. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Artinya begitu tahu kita mengamalkan apa yang terbaik yang kita tahu, apa yang terbaik yang kita bisa. Jangan ditunda nanti. Sama dia Pak. Nggih, menawi wonten malih. Oh nggih. Tadi disampaikan dengan Pak bagaimana memperoleh ilmu dari kalau pada masanya mungkin seperti tadi Ustaz sampaikan ada sumbernya yang satu Rasulullah yang kita contoh. Tapi sekarang kan ilmu semakin banyak yang seperti kajian ini saja ada si Ustaz ini dengan berbagai referensi yang ada. Bagaimana kalau kita menerima ilmu itu dengan saling copot sini untuk kita laksanakan? Itu bagaimana Ustaz? Apa bisa? Kalau berkaitan dengan masalah ibadah itu sebenarnya aturannya itu tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu banyak berkaitan dengan ibadah. Kalau ibadah itu kan memang paten ya, tidak boleh ada perbaikan, tambahan, pengurangan, perubahan, tidak boleh ya, sudah paten. Seperti misalnya sholatnya Nabi itu seperti ini ya. Asal itu didasarkan pada hadis yang sahih, maka kita mengikutinya itu benar ya. Kalau berkaitan dengan masalah muamalah itu prinsipnya gini, mendatangkan manfaat dan menjauhkan madorot. Ya, mendatangkan manfaat, menjauhkan madorot itu prinsip. Jadi logika kita ketika itu berkaitan dengan muamalah, mana yang lebih bermanfaat, mana yang menghindari perbuatan buruk, perbuatan merugikan, itulah inti syariat Islam. Tapi kalau masalah ibadah, selama itu didasarkan pada hadis yang sahih, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya kita ikuti, meskipun mungkin berbeda dengan apa yang kita ikuti selama ini. Itu seperti yang saya katakan tadi, memang yang paling bijak itu kita tidak hanya mempelajari milik kita, tapi juga mempelajari milik orang lain. Ya, kadang-kadang milik orang lain itu justru lebih meyakinkan ya, karena langsung berdasar pada Rasulullah ya. Contohnya tentang sholat subuh ya, tentang sholat subuh. Sing apik kunut pondak ya Pak. Ya, kita mempelajari bagaimana sebenarnya kunut itu, tinjauan dari orang yang menjalankan kunut dan juga tinjauan dari orang yang tidak menjalankan kunut. Ya, karena kalau yang menjalankan kunut kadang-kadang dasar yang dikemukakan hanya yang menjalankan saja, yang tidak menjalankan dah. Demikian juga kalau yang kita tanya yang tidak menjalankan, yang disampaikan hadis yang tidak ada kunut saja ya, sementara hadis yang lain tidak dikatakan. Maka yang fair itu ya dari yang menjalankan dan dari yang tidak menjalankan, kemudian kita padukan. Terus bagaimana ya? Nah, kalau kemudian ada dua hal berbeda tapi dasarnya sama-sama sahih, berarti Nabi pernah ini, Nabi juga pernah ini. Kulo biasa ngaten, Nabi pernah ini, Nabi juga pernah ini. Makanya saya ringan saja, ikut yang kunut saya ringan, ikut yang tidak kunut saya juga ringan. Ya, saya biasa kunut, tapi saya pernah juga sengaja tidak kunut. Ya, karena saya yakini kunut itu sunnah. Ya, sunnah, Nabi pernah melakukan, Nabi juga pernah tidak melakukan. Tapi yang sudah paten saya tidak berani mengubah-ubah. Ya, misalnya sholawat ya, ketika ada yang tanya, ya Rasul, Allah memerintahkan kita membaca sholawat ketika sholat, itu lalu apa yang saya baca? Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tidak berani nambah yang lain ya, meskipun dikatakan Sayyidina itu menghargai Nabi, tapi saya tidak berani kalau nambah di sholat saya, karena memang itu yang diajarkan Nabi. Baru kalau di luar sholat ya tambah Sayyidina, monggo, tambah yang lain monggo, asal intinya itu penghormatan. Ngaten nggih. Oke. Mungkin boten maneh sebelum nggih. Identitas ilmu sudah kita dapatkan ya, banyak kajian kita apa itu lakukan, dan Ustaz tadi sampaikan
Karena kalau misalnya ada sahabat itu untuk melaksanakannya itu susah. Contohnya sholat berjamaah. Itu memang sudah menyatakan uruskan dan meratakan sholat. Tapi kenyataannya melaksanakan itu banyak yang susah, bahkan tidak mengingatkan apa yang dibawa oleh imam. Itu bagaimana seperti itu? Karena kadang-kadang sudah sampaikan bahwa lurus dan kata biasa adalah kesempurnaan dalam sholat bersama kita. Karena pada sholat pertama terdapat sebenarnya sholat keduanya sudah berkata ini bagaimana menjawab Mas? Kalau di awal tadi saya katakan bahwa termasuk takabur itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang sepele kepada sesama manusia. Kalau memang dia sudah tahu dan tidak lupa, sudah tahu dan tidak lupa, kemudian dia tidak mau melakukan itu, berarti dia masuk ya kategori batrul haq, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Apa yang seperti itu juga menghalangi ke surga. Ya, kesombongan itu kan juga tingkat-tingkat ya. Ada tingkat tinggi, ada tingkat rendah. Ya mungkin yang itu baru pemula lah. Tingkat rendah, kesombongan tingkat rendah. Tapi memang kadang-kadang agak sulit ya orang itu kalau belum paham ya. Makanya yang demikian itu yang pertama dipahamkan dan yang kedua diingatkan. Ya, Nabi pun biasanya belum takbir ya, belum takbir melihat kiri kanan bagaimana para sahabat merapikan softnya sehingga keluar hadis itu ya, kalau gunggang itu disisipi setan, kalau tidak lurus hati kalian akan juga tidak sepakat ya, artinya selalu terjadi perbedaan pendapat. Itu karena hadis itu muncul karena para sahabat juga tidak selalu tertib ya, tidak selalu tertib merapatkan dan meluruskan soft. Makanya imam tidak boleh bosan untuk mengingatkan ya, sementara kita yang diingatkan juga harus merespon ya, karena itu termasuk fa'inatas fayatas sufu fimintama misolah ya, termasuk kesempurnaan sholat itu adalah lurusnya soft ya, yang itu kita harus memahaminya ya. Kadang-kadang karena tidak ngerti ya, sikile dipepet nih di geret nih, sikile pepet nih geret nih, sama nih deselai kono si kombong kono ya. Kadang-kadang kan karena tidak paham gitu ya. Tapi kalau sudah paham ya tidak akan demikian ya, dia diingatkan ya. Jadi memang imam tidak boleh waleh ngelingne dan teman se-soft juga tidak boleh waleh ya, karena memang kesadaran orang itu macam-macam. Enek sing diomongi pisan langsung sadar, enek sing diomongi bolak-balik lagi nglakoni. Nggih kados putrane piyambak-piyambak niku kan nggih ngaten to, enek sing piye kuwi gadian diomongi langsung ditandangi, enek sing rada ndablek ya. Ya ora nom ratuwek ndablek niku rada bakat nggih, rada bakat. Sama nih Pak. Inggih. Jadi mboten asal waleh ngelingne ya. Mungkin ibu-ibu wonten biasanya wonten nek mboten wonten nggih, sudah jam 6 ya, sudah waktunya isyraq. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita ilmu yang kita dapat, ilmu yang manfaat dan berkah, Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.